Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita diambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Yohanes, Injil Yohanes, dan Wahyu memiliki kekasan dalam tulisannya. Artinya kata-kata yang sering muncul atau digunakan dalam surat dan Injil memiliki keterkaitan dan kemiripan yang sangat dekat. Dari sekian banyak kesamaan, khususnya dalam hal penggunaan kata. Dan salah satu kata yang sangat menonjol dan sering digunakan adalah kata meno, yang artinya diam atau tinggal ataupun berdiam. Kata meno atau diam digunakan 118 kali dalam seluruh perjanjian baru, 40 kali dalam Injil Yohanes, dan 24 kali dalam surat 1 Yohanes. Kata meno atau diam atau tinggal dimaknai sebagai relasi atau hubungan dengan Allah dan ketetapan hidup dari umat yang diselamatkan. Banyak orang percaya tidak mengerti mengapa harus diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita. Berdiam di dalam Allah dan Allah berdiam di dalam hidup kita sangatlah penting. Dengan Allah berdiam di dalam diri kita dan kita pun berdiam di dalam Allah, itu menunjukkan bahwa kita memiliki persekutuan yang intim dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah tidak bisa dipisahkan dengan celah-celah yang lain, sehingga ada hal-hal lain yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Allah. Bila Allah berdiam di dalam diri kita dan kita pun berdiam di dalam Allah, maka hidup kita akan dituntun di dalam kehendak Allah. Perilaku kita pun akan semakin menyerupai keinginan Allah. Sobat Kairos, persoalannya adalah bagaimana supaya Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Allah. Sangat jelas dikatakan di dalam renungan kita hari ini, yakni turutilah segala perintahnya. Salah satu perintah Allah bagi anak-anaknya atau orang-orang percaya adalah supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Banyak orang percaya kepada Kristus tetapi belum melakukan apa yang telah diperintahkannya. Banyak orang percaya tetapi belum mempasrahkan hidupnya sepenuhnya di dalam Allah, apalagi melakukan kasih yang telah diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Sama sulitnya dengan percaya kepada Yesus Kristus dengan sesungguhnya. Mengasihi tidak asing di telinga kita. Semua orang juga sangat membutuhkannya, namun tidak semua orang memahami apa maknanya. Lebih sedikit lagi yang mampu mewujudkannya. Ada yang hanya bisa mengucapkan tetapi tidak melakukannya. Ini disebut kemunafikan atau hipokrit. Ada yang bisa mengatakan dan melakukan tetapi dimotivasi oleh maksud yang tidak tulus, hanya untuk kepentingannya saja. Ini namanya manipulasi. Ada juga yang mengasihi dalam tanda kutip sampai kehilangan kontrol dan mengabaikan kebenaran. Dalam istilah ini sekarang sering disebut budak cinta atau bucin. Yohanes mengatakan bahwa kasih merupakan tanda mendasar dari orang yang memiliki iman yang sejati. Jika orang yang mengasihi dilahirkan dari Tuhan dan mengenal Tuhan, maka orang yang tidak mengasihi tidak dilahirkan dari Tuhan dan dia juga tidak mengenal Tuhan. Kasih merupakan hakikat Allah sebagai anak-anak Allah, dan menginginkan Allah diam di dalam dirinya harus mau melakukan segala perintahnya. Menuruti perintah Allah tentu juga memberikan ketentraman jiwa dan kebahagiaan yang tiada terhingga. Oh, Roh Kudus memang meyakinkan kita bahwa kita adalah milik Yesus.
Namun Roh Kudus tidak pernah bekerja tanpa bukti iman yang lahiriah. Kehadiran Roh Kudus yang autentik terlihat melalui kesaksian dan ketaatan kita terhadap perintah-perintah Allah. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.